Apakah itu bagian konflik kepentingan? Nah, ini perlu kita jawab. Pertama, ini tradisi. Ini bukan hukum acara formil di Mahkamah Konstitusi yang berhak kemudian mewajibkan seseorang memberikan pendapat hukum. Ini tradisi, ini tidak dicatat dalam hukum acara, tidak diatur dalam hukum acara. Ini juga bukan kewajiban. Jadi apakah boleh? Ya boleh saja. Apakah hakim terpengaruhi? Ya bisa terpengaruh, bisa tidak. Hakim bisa terbantu, bahkan bisa tidak. Jadi tidak ada persoalan apakah Bu Mega atau yang lainnya memberikan amicus curiae. Hanya orang kemudian merasa menarik membahasnya karena yang memberikan sosok Presiden Republik Indonesia gitu ya, mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Lalu bagaimanakah soal kelayakan sebagai sahabat pengadilan? Loh, perlu diketahui Bu Mega itu adalah presiden yang menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pertama loh. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 itu ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi kurang sahabat apalagi tuh. Kalau mau ditarik lagi, Presiden Megawati adalah presiden yang melantik hakim konstitusi pertama, generasi pertama. Kurang sahabat apalagi? Wong dia yang terlibat langsung pembentukan itu. Jadi menurut saya Presiden Megawati sangat layak. Apakah saya setuju dengan isi pendapat dalam amicus curiae yang beliau ajukan? Tunggu dulu, jangan kesana dulu. Kita harus berjujur di ruangan ini. Apakah saya selalu akan setuju dengan Presiden Megawati? Ya pasti tidak. Wong seringkali ikut memberikan masukan dan kritik kepada partai beliau. Tapi kalau benar ya disampaikan, ya benar saja, tidak ada persoalan menurut saya yang mengkhawatirkan dari amicus curiae Presiden Megawati Soekarno Putri. Walaupun mungkin dalam pandangan lawannya ini akan sangat kontroversial ya. Tapi sekali lagi fakta sejarahnya beliau adalah presiden yang berperan sangat penting dalam pendirian Mahkamah Konstitusi. Sebagai kewajiban yang ditentukan Undang-Undang Dasar harus membentuk Mahkamah Konstitusi, beliau sudah penuhi dan tepat tanggal begitu ya, sebagai amanah konstitusional yang harus dia jalani. Jadi sekali lagi ya boleh, dan ini tradisi yang dibangun oleh publik yang membentang secara konsep keilmuan dari Roman Law, Anglo-Saxon, Anglo-Amerika, International Law, kemudian ke Prancis punya kaitan loh dengan kita, Prancis, Belanda, Indonesia begitu ya. Kalau bagi yang belajar soal sejarah hukum itu. Lalu ada Brazil, sistem presidensial begitu ya, dan Peru juga, dan berbagai negara yang kemudian juga ke negara-negara Asia. Bahkan ada korelasi di Brazil yang saya ceritakan itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Berarti secara konsep, secara tradisi berhukum ya boleh-boleh saja. Ini tradisi yang baru yang berkembang di tahun 1990-an yang paling sering digunakan di Prancis sudah 20-an tahun lebih ya, penggunaan tradisi ini, dan itu juga sangat menarik sehingga disebut fenomena. Dan bagi saya ya, kalau mau dibaca betul fenomena ini ya tidak ada yang salah untuk kemudian membuka ruang bagi publik berpendapat. Walaupun orang akan cerita ya bahwa apa yang dilakukan Bu Mega itu konflik kepentingan dan segala macam. Saya tuh heran kenapa Bu Mega disebut konflik kepentingan, padahal dia bukan pihak. Yang pihak di Mahkamah Konstitusi adalah pemohon itu wajib peserta atau
adalah calon presiden dan wakil presiden, tidak bisa ketua partai atau partai politik. Kalau pihak di perkara perselisihan hasil pemilu legislatif, ya partai begitu ya. Tapi kalau presiden, ya calon presiden. Jadi beliau bukan para pihak. Konflik kepentingan karena partai politiknya mendukung salah satu pasangan calon. Loh, kok untuk Megawati para kuasa hukum pihak-pihak tertentu itu menganggap ini konflik kepentingan? Ada ahli yang juga bilang ini konflik kepentingan. Pertanyaan saya, kemana saja ahli ini ketika kasus Paman Usman dan Gibran serta Presiden Jokowi? Konflik kepentingannya besar, luar biasa, tidak terlihat. Yang lain begitu dicari-cari begitu ya. Ini bagi saya janggal dan aneh saja. Jadi bicara konflik kepentingan di ruang yang tidak tepat, tidak adil, tapi begitu konflik kepentingan yang realitanya nyata sekali malah tidak bicara. Jadi menurut saya ya apa namanya ini harusnya diterima saja. Uang tradisi bisa mempengaruhi, bisa diterima hakim, bisa tidak. Jadi bagi saya oke saja sebenarnya. Nah, fenomena amici ini apakah memberikan pengaruh kepada hakim konstitusi? Ya semestinya dengan melihat apa yang terjadi. Lalu cukup romantis ya Presiden Megawati menuliskan amicinya, amicus curiae-nya dalam bentuk tulisan tangan gitu ya, disebarkan, diberikan pernyataan persnya. Bagi saya ada satu dua hal sudut pandang mengenai tulisan amici yang ada, yang diberikan oleh Bu Mega ini, amicus curiae-nya. Pertama, beliau mungkin saja sangat khawatir dengan kondisi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bukan tidak mungkin kalau kecurangan pemilu yang luar biasa parah ini dibiarkan oleh MK tanpa diberikan penghukuman, bukan tidak mungkin suatu saat orang akan berpemilu, terutama pemilu presiden dan sudah terjadi di pemilu kepala daerah, untuk melakukan kecurangan separah mungkin ya, sebesar mungkin, agar kemudian kasus mereka tidak kemudian diproses panjang di Mahkamah Konstitusi. Oke, Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat MK, ya. Mengapa begitu? Karena memang Megawati Soekarno Putri ini adalah orang yang paling tepat untuk menjadi sahabat Mahkamah Konstitusi. Beliau adalah orang pertama yang menandatangani kesepakatan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi yang pertama kali itu dilantik oleh Ibu Megawati Soekarno Putri saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau adalah orang yang sangat tepat, orang yang betul-betul memang posisinya untuk menjadi sahabat Mahkamah Konstitusi benar-benar memang dirinya begitu, karena mulai dari awal pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dimulai dari Ibu Megawati Soekarno. Ya, Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian dari amicus curiae, Megawati menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang sedang ditangani MK. Penyerahan amicus curiae Megawati yang
juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diwakili oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Selasa 16 April 2024, didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, Todung Mulya Lubis, yang juga kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sedang mengajukan sengketa PHPU Presiden di Mahkamah Konstitusi, juga turut hadir dalam pendaftaran amicus curiae. Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, kata Hasto Kristianto. Dalam dokumen amicus curiae itu terdapat tulisan Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto, tulisan tangan Megawati sebagai ungkapan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tidak pernah sia-sia karena emansipasi merupakan bagian dari demokrasi dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas, seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri, ditandatangani Merdeka, 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 ucap Hasto membacakan tulisan Megawati tersebut. Mereka terima langsung Ketua Bidang Kehumasan, Publikasi dan Internasionalisasi Gugus Tugas PHPU 2024 Immanuel Bungkulan bin Sarahuta Soid, serta Kepala Subbagian Protokol MK Gunawan di Gedung 2 MK Jakarta Pusat. Organisasi kemahasiswaan. Selain itu, MK juga menerima pengajuan amicus curiae dari 4 organisasi kemahasiswaan, yaitu Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum FH Universitas Gadjah Mada UGM, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FH Universitas Pajajaran BEM FH Universitas Diponegoro, serta BEM FH Universitas Erlangga. Komisioner Bidang Penggerakan Dewan Mahasiswa Justisial FH UGM Muhammad Emir Bernadi mengatakan penyampaian amicus curiae oleh 4 organisasi kemahasiswaan secara kelembagaan maupun individu ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai pembelajar hukum. Mereka berharap pendapat yang disampaikan menjadi bahan yang baik untuk MK melahirkan putusan yang bermakna bagi demokrasi dan masa depan Indonesia. Amicus ini atau amici kami ajukan adalah semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keprihatinan kami selaku mahasiswa hukum terhadap apa yang terjadi pada proses pemilihan presiden dan pemilu keseluruhan pada 2024 ini, kata Bernadi. Kemudian berikan rekomendasi. Di hari yang sama, Forum Advokat Muda Indonesia FAMI menyampaikan dukungan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilpres 2024. Di samping itu juga FAMI memberikan sejumlah rekomendasi kepada 8 hakim konstitusi, antara lain menjunjung tinggi independensi dan memutus sengketa hasil Pilpres 2024
tidak terpengaruh atas tekanan, ancaman, dan bujukan dari pihak-pihak manapun dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Ya, menjatuhkan putusan dengan penuh ya hati dengan hati nurani, sesuai ya hati nurani, menjatuhkan putusan secara objektif dengan didasarkan pada fakta hukum, dan dalam persidangan menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menghindari adanya pengaruh dari pihak manapun ya yang berperkara dari pihak lainnya yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung, menghindari adanya kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan sengketa hasil Pilpres 2024, serta mengedepankan putusan yang berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa sesuai prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Kami mendukung apapun yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024 ini.